Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan melanjutkan untuk merenungi firman Tuhan. Dan kita masih membahas tentang siapakah Yesus. Benarkah Yesus Tuhan? Kenapa kita ulang ini saudara-saudara? Karena ada juga saudara-saudara kita non-Kristen yang bertanya kepada saya. Katanya, di manakah di dalam ayat Alkitab kalian? Di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, di mana Yesus menyuruh kalian untuk menyembah Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Matius pasal 11 ayat 3, murid Yohanes datang kepada Yesus, katakan, benarkah engkau yang datang? Bagaimana cara Tuhan Yesus menjawab? Pergilah ya, dan beritahu Yohanes apa yang sudah kalian dengar dan kalian lihat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, yang berpenyakit kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, dan orang mati saya bangkitkan. Itu makna yang lebih jelasnya. Ya. Dan kita juga bisa menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang non-Kristen ini dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita katakan pada mereka, ya, pergilah dan beritakan berdasarkan apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Ya. Yang kamu dengar dari saya contohnya. Saya mengatakan kepadamu bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang ke dunia ya, untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, maka kita dibinasakan seperti waktu terjadi air bah ya, pada masa Nuh. Dibinasakan, kita tidak ada sampai sekarang. Tapi karena Tuhan Yesus rela untuk menggantikan kita menjadi korban sampai dia disalibkan, mati dan dikuburkan, dan dia bangkit. Dan setelah dia bangkit, disitulah dia menyatakan bahwa segala kuasa baik di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Dan tugas kita sekarang bukan terus bertanya siapakah Yesus. Tugas kita sekarang adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Matius pasal 28 ayat 18. Saya beritakan lagi kepada saudara, ini bisa saudara dengar. Di Yohanes pasal 14 ayat 6, dia mengatakan bahwa Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Disinilah ayat-ayat yang kami percaya, yang kami dengar. Ya. Dan hal yang terakhir saudara-saudaraku yang terkasih. Tentu saudara-saudara merasakan sekarang, saya hidup ini karena apa? Saya hidup ini karena siapa? Apa karena kekuatan saya sendiri, kekuatan orang lain, atau kekuatan apa yang kamu percaya? Kalau kami orang-orang Kristen percaya bahwa hidup kami ini adalah karena Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hidup bahagia sampai sekarang, nyaman, hati tentram karena kasih karunia Tuhan kita sendiri. Ya, kasih karunia Tuhan kami sendiri. Kalian juga bagaimana? Ya. Beberapa kali saya katakan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, kan kami mensyukurinya. Mudah-mudahan saudara juga dipilih menjadi bagian dari keluarga kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus tidak menempatkan diri sangat tinggi sekali. Walaupun dia Tuhan, dia tidak minta untuk disembah-sembah terus. Dia menganggap kami sebagai keluarga. Keluarga, sama seperti yang saya katakan kemarin. Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku adalah, ibuku adalah orang-orang yang mendengarkan dan menuruti firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapakku. Dia malah menganggap kami ini sebagai saudara-saudaranya, ya, saudaranya. Tidak ada jarak yang terlalu jauh antara kami dengan Tuhan. Menganggap kami juga lagi sebagai sahabat, ya. Tapi bukan berarti kami juga mempermainkan atau menganggap remeh. Kami tetap memposisikan Yesus itu sebagai Tuhan kami, ya, Tuhan. Tapi dengan tidak ada terbebani sama sekali, santai-santai saja kita jalani hidup ini. Ya, tidak ada apa itu namanya kalau di istana kepresidenan, protokol sangat teratur sekali. Ya, sangat terikat sekali. Lakukan ini untuk dapat pahala ini dan hitung-hitungan sampai 1000 pahala. Kami tidak bertindak seperti itu. Kami berjalan, berbuat berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus. Karena mendapatkan balasan, ya. Kami meyakini bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami, ya, mencintai kami. Ya. Bukan berarti kami sekarang berbuat baik untuk mendapatkan balasan. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya. Dan masalah kami ke surga atau ke neraka itu juga kedaulatan Tuhan. Ya.
kedaulatan Tuhan. Mau ditempatkan di surga, di neraka, ya, itu benar-benar kedaulatan Tuhan, saudara-saudara. Bukan karena kami sudah berbuat baik, bukan karena saya sudah memberitakan firman Tuhan ini, bukan, saudara-saudara. Bisa saja di akhir saya tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus karena berbagai tantangan di dunia ini. Karena dalam firman Tuhan, hanya orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya lah, ya, itulah yang menjadi pemilik harta yang sesungguhnya, itu kerajaan surga. Kalau saya berubah mungkin besok saya karena tantangan hidup ini, maka saya juga, ya, tidak layak masuk ke surga. Tapi kalau saudara juga, ya, walaupun saudara tidak percaya Yesus sekarang, saudara datang kepada Yesus pada akhir-akhir hidup saudara mungkin, maka Tuhan Yesus akan menerima saudara. Ya. Itulah kasih karunia Tuhan, itu sungguh luar biasa. Paulus sudah membuktikannya. Dia mengejar orang Kristen sebelumnya, tapi kasih karunia Tuhan datang kepadanya, dan sekarang dia menjadi pemberita firman Tuhan yang paling terkenal. Ya. Orang yang disalibkan yang berada di sisi Tuhan yang sebelah kanan, dia disalibkan karena dosa-dosanya, ya, tetapi karena dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pada akhir hidupnya, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, katanya, hari ini engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus. Ya, semua dosanya diampuni hanya dalam sesaat saja, hanya karena dia menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Hal yang lain juga dalam firman Tuhan mengatakan bahwa baik yang datang pada pagi hari, yang datang pada sore hari, upahnya sama. Maknanya bahwa kalau saudara-saudaraku yang non-Kristen menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan pada akhir hidup saudara, seperti yang saya katakan tadi, maka engkau tetap diterima sebagai bagian dari keluarga kerajaan Tuhan. Tapi harus benar-benar dalam hati, ya, dari tuntunan Roh Kudus, bukan karena terpaksa, bukan karena mengejar surga. Kalau saudara melakukan sesuatu karena ingin surga, maka saudara salah paham, ya, salah menyembah. Ya, kalau kami orang Kristen, ya, menyembah karena kami sudah meyakini bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Dan masalah surga dan neraka adalah hak kedaulatan Tuhan. Kami terus meminta, ya, pengasihan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, supaya kami bisa selamat ketika Tuhan Yesus datang pada kedua kalinya nantinya untuk menghakimi, ya, orang hidup dan juga orang yang mati pada saat itu. Terima kasih penjelasan saya, mudah-mudahan bisa mencerahkan saudara-saudara. Roh Kudus bisa menuntun kita semua ke arah yang lebih dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.